Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, terkhusus Jemaat Gereja Toraja Bogor yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuka mata dan menjalani hari yang baru. Ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Sebelum memulai segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk duduk diam di hadapan Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan mempersembahkan hari ini kepadanya melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 31 Mei 2025 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14-18 dalam tema firman yang hidup. Mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang baru setiap pagi. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kesempatan untuk menjalani hari baru ini. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas hari ini, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk berserah dan mencari kehendak-Mu. Kiranya melalui firman-Mu dalam renungan pagi ini, Engkau berbicara kepada hati kami, meneguhkan iman kami, dan mengarahkan langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14-18. Firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita pagi ini, firman yang hidup, kada mepatuo. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah melalui tutur kata dan perbuatan kita. Sikap hidup yang memuliakan Tuhan hanya mungkin jika didasarkan pada firman Tuhan. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan, "Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah." Lirik lagu ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar diperbincangkan, namun diberlakukan atau dihidupi. Firman yang telah menjadi manusia dan yang telah datang ke dalam dunia ini adalah firman yang hidup dan menghidupkan. Firman itu adalah Yesus Kristus yang hidup sebagai manusia untuk memperlihatkan kemuliaan Allah yang kadang disebut penjelmaan. Firman itu terkadang tidak diterima baik oleh dunia, yaitu manusia yang hidupnya masih dalam kungkungan dosa. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk itulah Yohanes menceritakan bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia. Kehadiran Yesus Kristus sebagai firman yang hidup semakin menegaskan bahwa hukum Taurat bukan untuk ditiadakan, melainkan untuk digenapi, dan untuk itu jugalah kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya.
Kasih karunia dan kebenarannya haruslah menjadi pegangan dan gaya hidup kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan anugerah-Nya. Memang tidaklah mudah, namun tidak ada yang mustahil ketika ada tekad dan kemauan untuk terus memberi diri berproses bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada dan apapun profesi kita, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita untuk bisa bertumbuh dan berbuah lewat tutur kata dan perbuatan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengalami dan menikmati pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau telah meneguhkan dan menuntun hati kami melalui kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami dengan kesehatan dan hati yang gembira dalam menata setiap karya dan kerja kami. Pelihara kami ya Tuhan dan berikan kami hikmat, kesabaran dan kasih dalam menjalani tanggung jawab dan relasi dengan sesama kami. Pimpin setiap langkah, perkataan, dan keputusan kami, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor, berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami pergumulan dan hilang pengharapan, Tuhan jamah dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan pengharapan baru dan jalan keluar sesuai kehendak-Mu. Yang bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan terus semangat dan pada waktu Tuhan, saudara kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Mendoakan para orang tua kami dalam usia indah agar selalu sehat, berbahagia dan bersukacita dalam Tuhan, dan terus menjadi teladan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa, agar mereka memimpin dengan bijaksana dan adil. Jauhkan bangsa ini dari perpecahan, ketidakadilan, dan segala bentuk kejahatan. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus karena kasih yang luar biasa senantiasa akan menyertai kita. Biarlah setiap kebenaran yang kita renungkan tidak hanya berhenti di pikiran, tetapi sungguh hidup dalam tindakan dan sikap kita sepanjang hari ini. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.